Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Dikutip dari Pupuh 8 Asmarandana. Itulah sebabnya dunia yang saya tempati sekarang ini saya namai alam kubur. Di dunia ini saya menemukan badan yang bersifat jasad, sesuai dengan dalil yang berbunyi al-alamu kullu mujudin. Artinya, dalam tiap-tiap alam manusia menemukan badan bangkai. Akan tetapi, bila saya sudah hidup, tentu saya tidak akan menemukan tubuh lagi. Seumpama saya memperoleh badan, sekarang pun sudah tampak. Demikianlah penjelasan saya khusus untukmu modal. Jalan saya tidak akan tersesat bila saya besok hidup, tidak merawak rambang atau menduga-duga. Bila saya katakan bahwa sekarang ini saya mati, hidup saya di dunia ini menemukan wujud atau keberadaan jisim, tulang, sumsum, otot, serta daging. Tersesat saya dalam dunia alam kematian. Di sini saya berjumpa dengan penyesatan agung, goda rencana iblis, setan dan neraka yang banyak jumlahnya. Di dunia ini jisim terbelenggu, rantai dan air panas. Mari kita pelajari penjelasan Siti Jenar kepada modang pada pupuh tersebut. Pertama, alam yang kita tempati sekarang ini disebut alam kubur. Dalam bahasa Arab, arti asal dari kata kerja ko, ba, ro adalah memendam, menyembunyikan. Dan kober, yang kata jamaknya kubur, sebenarnya adalah tempat untuk memendam atau menyembunyikan sesuatu. Dunia sekarang ini masih berupa alam kubur, karena banyak hal yang disembunyikan oleh manusia. Apa yang disebut rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan. Dalam dunia ini tidak terjadi transparansi. Loh, bukankah sekarang kita menuju kehidupan yang penuh transparansi? Tak ada lagi semua yang ditutup-tutupi tanpa tedeng aling-aling. Pertanyaan saya, apakah kita bisa hidup dengan keterbukaan penuh bila kita masih mempunyai kepentingan sendiri-sendiri? Apa ya bisa kita hidup tanpa menyembunyikan sesuatu bila kesadaran di kalangan umat manusia ini masih merupakan barang langka? Sifat hidup di dunia tersebut disadari sepenuhnya oleh Siti Jenar. Karena itu dunia ini dia sebut alam kubur. Makin hari makin banyak saja sesuatu yang perlu dirahasiakan di alam ini. Dulu orang menemukan padi tanpa harus dipatenkan. Orang menemukan tempe tanpa dipatenkan. Semua jenis makanan tradisional tak ada patennya. Kita tidak tahu lagi siapa-siapa penemu berbagai jenis makanan itu. Mereka itu bekerja secara lillahi ta'ala, demi Dia yang maha tinggi. Tetapi sekarang, jika ada orang yang menemukan sesuatu, maka dia harus buru-buru mematenkannya. Ia takut hasil penemuannya dicuri orang atau dimanfaatkan oleh orang lain. Jika penemuan itu tidak dipatenkan, orang lain akan membisniskannya.
ia tak dapat apa-apa dari segi materi dan orang lain menikmatinya. Dengan demikian, dalam kehidupan sekarang ini, rahasia alam banyak dibuka, tetapi rahasia manusia semakin rapat ditutup. Inilah alam kubur. Sekarang ini baru mereka yang hidup di negara maju yang terus-menerus mengedepankan keterbukaan. Mereka menuntut hidup dalam kesetaraan dalam kehidupan. Setiap orang ingin urusannya tidak diganggu dan tidak mengganggu orang lain. Inilah bentuk kehidupan yang dulu pernah dicanangkan Siti Jenar. Engkau merasa bahwa alam ini adalah alam kubur. Pada masa sekarang ini pun saya merasakan demikian. Banyak hal yang masih ditutup-tutupi. Kejahatan orang besar masih harus ditutupi. Kepentingan sekelompok orang masih harus ditutupi. Agama yang seharusnya memberikan jalan bagi pencerahan digunakan sebagai tutup. Kepandaian yang diberikan Tuhan kepada orang tertentu yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia digunakan untuk menutupi kepentingan segelintir orang. Banyak hal yang disembunyikan dalam alam kubur. Kata kejujuran dalam masyarakat hanya merupakan slogan. Ajaran persamaan derajat manusia masih semu. Apalagi kalau itu menyangkut keadilan, baru menjadi janji-janji politis. Perilaku manusia Indonesia sukar ditebak karena tiadanya kejujuran bersama. Ketika saya mempelajari penjelasan Siti Jenar, saya teringat beberapa ayat yang menyangkut perihal kubur. Setidaknya ada 5 kata kubur di dalam Al-Quran. Semuanya mengisyaratkan akan adanya kebangkitan kesadaran umat manusia di bumi ini. Kapan waktunya? Tentu saja saya tidak tahu. Yang jelas sekarang ini manusia mulai menuntut adanya kejujuran di segala bidang. Organisasi-organisasi dituntut adanya transparansi. Manusia dituntut lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi atau kelompoknya. Dulu, demokrasi adalah bersedia menerima kekalahan dari pihak lain. Tetapi sekarang, demokrasi dituntut untuk menerima kehadiran minoritas. Demokrasi harus melindungi mereka yang minoritas. Tak ada tirani mayoritas atau minoritas. Mari kita renungi ayat-ayat tentang kubur. Quran Surat 22 ayat 7. Sesungguhnya saat itu pasti datang, tiada keraguan di dalamnya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Quran Surat 35 ayat 22. Dan engkau tidak dapat membuat mendengar orang yang ada di dalam kubur. Quran Surat 60 ayat 13. Sesungguhnya mereka telah berputus asa terhadap kehidupan yang akan datang, sebagaimana orang-orang kafir yang ada di dalam kubur berputus asa. Quran Surat 100 ayat 9 berbunyi, apakah dia tidak mengetahui ketika apa yang ada di dalam kubur dibongkar. Quran Surat 82 ayat 4. Dan apabila kubur-kubur dibongkar. Generasi penerusmu di Indonesia telah merumuskan Pancasila. Harapanmu 500 tahun yang lalu dibangkitkan.
Demokrasi bukanlah menang atau kalah bagi suatu kelompok. Demokrasi adalah memberikan tempat bagi semua orang. Demokrasi harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sekali lagi, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Agar setiap orang mendapat tempat dalam hidup ini, maka demokrasi harus ada dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini maknanya jauh lebih luas daripada bentuk demokrasi barat yang hanya terdiri dari partai-partai politik. Ada kelompok yang lebih punya kepentingan politik. Untuk itu ada partai politik. Tetapi ada pula kelompok yang tidak mau terlibat hiruk-pikuknya politik. Kelompok ini adalah kumpulan orang-orang yang ingin menjunjung adat istiadat, seni budaya, serta kepercayaannya. Kelompok ini seharusnya ada di DPR, sehingga DPR betul-betul merupakan perwakilan rakyat. DPR kita harus sesuai dengan Pancasila. Jangan sampai DPR hanya diisi orang-orang yang hanya berebut kekuasaan. Jika kita masih senang DPR yang bergaya barat, berarti kita masih senang tinggal di alam kubur. Kita lebih senang semua kepentingan rakyat dirumuskan dalam politik. Kita lupa terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bebas politik. Kedua, hidup di dunia ini bersandangkan badan yang bersifat bangkai. Siti Jenar tidak berbicara tentang beberapa orang yang dapat hidup sampai ribuan tahun. Dia berbicara tentang hampir keseluruhan manusia. Manusia tidak seperti ular, cicak, atau binatang tertentu yang dapat berganti kulit. Pada umumnya, manusia mati setelah badannya rapuh karena tua, penyakit, atau rusak. Dalam pupu di atas, Siti Jenar menjelaskan kepada Modang bahwa hidup itu bersifat daim, kekal selamanya, tak tertimpa kematian. Itulah hakikatnya hidup. Tuhan pun disebut Al-Hayyu, yang hidup. Zat hidup ini telah menetes pada sari tanah dan terwujudlah kehidupan. Sehingga di bumi ini tercipta siklus hidup dan mati. Dalam ayat Al-Quran dinyatakan sebagai berikut. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Quran surat 3 ayat 27. Siang dan malam ada karena bumi berputar pada porosnya. Hidup dan mati juga analog dengan terjadinya siang dan malam. Jika zat hidup ini menetes pada media kehidupan, maka terjadilah proses hidup. Jika ia sudah hidup di luar kandungan, maka ia mengalami proses kematian. Jadi, manusia itu sebenarnya dilahirkan untuk menghadapi kematian. Kita makan dan minum setiap hari sebenarnya bukan untuk hidup, tetapi hanya untuk menunda kematian. Begitu kita lahir ke dunia, proses kematian itu sendiri terus berjalan. Hidup sekarang ini dapat diumpamakan biji tumbuhan. Biji tidak tumbuh bila faktor yang ada tidak mendukung tumbuhnya. Selama tidak tumbuh, biji disebut dalam fase dorman, fase tidur. Masa tidak aktif. Nah,
Menurut hadis, hidup sekarang ini ada dalam fase tidur. Karena dalam fase tidur, kita ini tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi di balik kematian. Kalau kita betul-betul hidup, kita sudah pasti tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu kemana kita akan melangkah. Dasar bangkai, kita ini seperti ada di alam kegelapan. Kita hidup dengan meraba-raba, curiga, prasangka, ragu-ragu, cemas, dan sejenisnya membuktikan bahwa orang hidup di bumi ini diliputi ketidaktahuan. Lah, orang tidur bagaimana bisa tahu? Dalam alam kematian, alam kubur, manusia tidak tahu hakikat sesuatu. Bahkan dia tidak tahu diri sejatinya. Hidup di alam kubur tergantung berbagai faktor di sekitarnya, seperti biji. Ia tumbuh atau tidak tergantung lingkungannya, bukan karena dirinya. Dan hidup biji itu cuma menemukan badan yang disebut bakal biji. Lalu ia berkembang menjadi biji. Ia baru hidup bila ada media tumbuh yang cocok. Siti Jenar berkata bahwa dirinya, zat hidupnya, menemukan awak. Dan awak atau badan bersifat bangkai. Jadi, begitu kita memasuki alam wujud, maka kita pasti digiring untuk menjadi bangkai. Kata Siti Jenar, kullu alamin mawujud. Setiap alam ada eksistensi. Sebenarnya, filsafat ini asli konsep Jawa. Alam atau kosmos butuh rupa. Tetapi ia tidaklah berhenti pada rupa asalnya itu. Begitu lahir sebagai bayi, manusia tidak tetap hidup sebagai bayi. Ia tumbuh sebagai anak-anak, lalu remaja, pemuda, dewasa, tua renta, dan akhirnya menjadi bangkai. Orang Jawa menggambarkan konsep kehidupan itu dengan baik pada Candi Borobudur. Meskipun candi tersebut dibangun untuk pemeluk Buddha, tetapi ia perwujudan kompromistis dengan ajaran Jawa. Candi Borobudur terdiri dari 10 tingkat. Ini jelas konsep 10 dunianya agama Buddha. Tapi 10 dunia tadi dibuat menjadi 4 tingkat atau tangga kehidupan. Tangga yang paling bawah adalah Kama Dhatu. Inilah dunianya keinginan diri manusia. Pada tahap ini, zat hidup manusia ingin hidup berwujud di bumi ini. Pada tahap ini, zat hidup ingin menemukan awak, badan untuk mewujudkan keinginannya. Tahap berikutnya adalah rupa dhatu, wujud lahiriah atau keberadaan lahiriah. Zat hidup telah menemukan keberadaannya di bumi ini. Ia mengekspresikan dirinya dalam pergaulan hidup dunia eksoteris. Di dunia ini manusia berbuat, beramal, dan bertindak. Untuk apa? Untuk meraih tingkat hidup yang lebih tinggi. Tapi alam ini diliputi kegelapan. Kita tidak tahu jalan menuju tangga berikutnya. Karena itu, pada alam ini manusia dituntut untuk mepes hawa nafsu. Artinya mengendalikan keinginannya. Karena badan kita sedang mengalami proses kematian. Jika kita tidak mampu mengendalikan keinginan kita, ya kita
zat hidup kita akan netes lagi untuk menjadi biji. Begitulah siklus hidup tak henti-hentinya. Ada 5 lorong dalam rupa datu. Lorong kelima merupakan lorong peralihan. Menurut saya kelima lorong itu melambangkan Kama, Bondo, Woso, Pujo, dan Anteng. Kama adalah kesenangan seksual. Bondo adalah kesenangan terhadap harta dan benda. Woso merupakan keinginan manusia berkuasa. Sedangkan Pujo adalah sifat manusia ingin dipuja, dipuji, dan dihormati. Lorong pada tingkat kelima yaitu lambang anteng merupakan langkah manusia pada tahap awal untuk bisa menguasai dirinya. Ia merupakan langkah untuk ke tangga arupa datu. Jika kita mampu mengendalikan hidup kita, maka kita bisa menemukan jalan bagi kehidupan sesudahnya. Inilah arupa datu. Alam tanpa wujud. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita telah ada di alam tanpa angan-angan, alam tanpa nilai, alam apa adanya. Manusia berkarya tanpa pamrih. Manusia sudah melepaskan diri dari kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Manusia memegang agama yang paling pas buat dirinya, bukan jalan yang disediakan oleh orang lain. Karena itu, patung-patung Buddha dikerangkeng dalam stupa. Pada tahap ini manusia bertekad bulat untuk mengepompongkan diri, hidup sebagai kepompong. Dalam keberadaan arupa datu, manusia berusaha membebaskan dirinya dari 3 jeratan keinginan, yaitu keinginan lahiriah, keinginan yang lahir dari tuntutan awak atau badan jasmani, keinginan pikiran yang lahir dari tuntutan non-materi yang bersifat abstrak, dan keinginan ruhani atau spiritual yang lahir dari sebuah cita-cita atau obsesi dalam hidup ini. Pelataran arupa datu ini juga merupakan simbol bagi rasa, cipta, dan karsa. Laku anteng merupakan tangga transisi peralihan. Hidup begitu menetes pada daging, tulang, dan otot. Punya daya untuk merespon atau memberikan tanggapan terhadap lingkungannya. Daya rasa tumbuh dalam badan jasmani itu. Kemudian manusia mencoba mengerti, memahami hal-hal yang ia tangkap. Ada cipta di dalam diri manusia. Manusia mencoba mengetahui objek-objek yang ada di sekitarnya. Bukan hanya tahu namanya, tapi juga hubungan satu dengan lainnya. Ia ingin tahu gunanya. Kemudian daya hidup ini berkembang dan lahirlah karsa. Ada karsa, kehendak dalam diri manusia. Pada kondisi tertentu, rasa cipta karsa ini dapat membelenggu manusia, sehingga manusia hanya tertawan oleh khayalannya sendiri, oleh fantasi dan imajinasinya sendiri, termaksud khayalan dan imajinasi tentang Tuhan. Manusia seharusnya membuka dirinya terhadap anugerah dan rahmat Tuhan,
tetapi kenyataannya manusia menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Semua angan-angan ketuhanan harus dikerangkeng, harus ditutupi dengan setupan. Tuhan yang ditemui adalah Tuhan yang bebas dari rupa dan angan-angan. Tuhan yang bebas dari anggapan dan kepercayaan. Karena itu, manusia dalam tahap ini berusaha ngelakoni, menjalani hidup hening, dan manteng. Hening, diam, adalah usaha manusia untuk tidak menimbulkan riak kenegatifan dalam hidup. Kemudian pikirannya menjadi jernih, bening, penuh hikmat. Lalu ia manteng, khusyuk hidupnya, menjadi rahmat, kasih sayang bagi segala yang ada di sekitarnya. Tuhan yang satu yang meliputi segalanya. Ya, inilah Tuhan yang menjadi samudera bagi pulangnya zat hidup. Jika manusia dapat membebaskan dirinya dari segala angan-angannya dan menapaki kehidupan nyata, maka dialah yang berhak memasuki nirupa datu. Di alam inilah manusia akan menemukan kelanggengan, kekekalan dirinya. Ia masuk ke dalam alam sunyaruri, alam ketiadaan, alam kebahagiaan yang bebas dari segala bentuk, baik yang pernah dilihat maupun yang hanya diangankan. Alam ini disebut dalam Al-Quran surat 32 ayat 17 yang berbunyi, tak seorang pun mengetahui kebahagiaan yang tersembunyi bagi mereka sebagai anugerah amal mereka. Apa artinya ayat tersebut? Seseorang tak akan mengetahui kebahagiaan yang disediakan bagi orang lain. Karena itu, jalan hidup harus diketahui oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya seseorang tak boleh mengkafirkan yang lain. Dalam Al-Quran pun Tuhan hanya memberikan sifat-sifat orang kafir. Tuhan tidak menuduh seseorang telah kafir. Bahkan Abdullah bin Ubay yang terkenal munafik pun tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Fir'aun, musuh Nabi Musa, juga hanya disebutkan nama generiknya. Kita tidak mengetahui Fir'aun yang mana yang menentang Musa. Dari serangkaian Fir'aun yang turun-temurun menguasai Mesir. Bersambung ke episode berikutnya.